Mari kita berdoa. Tuhan tolong mencatat kita di dalam kegiatan kita, supaya kita mengerti apa yang kita pelajari hari ini. Dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Timotius sudah memimpin untuk berdoa. Ya, anak-anak, sebelum kita melanjutkan lagi, Ibu mau cek kehadirannya terlebih dahulu. Adakah yang tidak hadir? Semua hadir, Bu. Semua hadir ya. Oke. Ya, baik. Nah, anak-anak, hari ini kita bersama-sama. Semoga semua sudah siap ya. Sudah siap untuk belajar ya. Masih semangat ya? Masih dong ya. Oke. Hari ini kita akan bersama-sama belajar membahas tentang kedudukan warga negara dan penduduk. Ya, pasti sudah pernah mendengar istilah ini ya, warga negara dan penduduk. Oke. Mengerti. Ada artikel berikut anak-anak ya berkaitan dengan kewarganegaraan nih, keturunan WNI tanpa kewarganegaraan. Ya. Berarti seseorang itu bisa atau tidak mempunyai kewarganegaraan. Kira-kira kenapa? Bukan berkaitan dengan ini ya, tapi kira-kira kenapa seseorang itu tidak punya kewarganegaraan? Wow, terima kasih ya. Asas histori dan samanis. Nah, kita mau lebih dalam lagi membahas tentang kedudukan kewarganegaraan ya anak-anak ya. Nah, untuk pembelajaran kita hari ini ya, ini adalah kompetensi dasar kita, yakni menelaah ketentuan Undang-Undang Dasar RI tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama, kepercayaan, serta pertahanan dan keamanan. Ya, dari pembelajaran hari ini kita menggunakan model pembelajaran problem based learning dengan metode diskusi. Nanti diharapkan kalian semua dapat yang pertama mendeskripsikan pengertian warga negara dan penduduk. Ya, yang kedua menganalisis kedudukan warga negara dan penduduk di Indonesia. Dan yang ketiga menganalisis permasalahan terkait tentang status kewarganegaraan menurut Undang-Undang Dasar 1945 dan menyajikan hasil dari analisis permasalahan status kewarganegaraan menurut Undang-Undang Dasar. Nah, jadi nanti kita bersama-sama dengan kelompok ya anak-anak untuk mendiskusikan berkaitan dengan kasus-kasus kewarganegaraan yang ada di Indonesia. Oke. Nah, berkaitan dengan status kewarganegaraan Indonesia, tadi sudah ditampilkan beberapa pertanyaan ya dari Bu yang terkait tentang seseorang itu bisa tidak mempunyai kewarganegaraan ya, atau bisa saja punya dua kewarganegaraan, bisa nggak? Bisa ya. Nah, tapi sebelum itu semua kita harus tahu apakah pengertian dari kewarganegaraan atau warga negara itu ya. Nah, kita bersama-sama lagi menurut kalian ya teman-teman ya, penduduk sama warga negara itu apakah punya pengertian yang sama atau berbeda? Beda. Kompak sekali ya istilah dua ya. Oke, kalau berbeda boleh salah satu memberikan argumen ya, silakan. Oke, baik, terima kasih kita. Beda, tapi yang sudah disampaikan teman-teman tadi, betul, kita konfirmasi bagaimana penduduk dan warga negara. Nah, penduduk sendiri diartikan orang yang bertempat tinggal atau menetap dalam suatu negara. Berarti tidak hanya orang Indonesia ya, kalau kita di negara kita ini Indonesia, tetapi juga warga negara asing yang berada di negara kita. Nah, itu dikatakan penduduk dalam jangka waktu dia tinggal sementara waktu gitu ya, tapi tidak menetap terus-terusan. Nah, itu dikatakan penduduk. Sedangkan warga negara ini adalah orang yang secara hukum sudah sah seperti yang dikatakan Colin tadi, dinyatakan sebagai warga negara Indonesia. Nah, dibuktikan dengan apa anak-anak? Akta lahir, betul. Surat-surat pribadi lah. Surat-surat pribadi negaraan gitu ya. Ada beberapa kasus memang ya. Nah, kita mau sama-sama lihat
melihat kasus yang Ibu akan tampilkan ini, dari video ini kalian nanti bersama kelompok yang sudah dibagi sebelumnya untuk mendiskusikan di lembar kerja yang sudah Ibu bagikan di GC, di Google Classroom. Nanti silakan. Warga negara Prancis dan Ira Kartini, warga negara Indonesia. Gloria memegang paspor Prancis dan pemegang kartu izin tinggal tetap hingga tahun 2021. Gloria tidak pernah didaftarkan oleh orang tuanya untuk memperoleh warga negara Indonesia. Berdasarkan data itu, Gloria tetap saja adalah warga negara asing. Itu yang sudah kalian lihat tadi, ya anak-anak. Silakan kalian berdiskusi dengan kelompok, ya berkaitan dengan video tadi. Silakan ya, berdasarkan kasus terkait status kewarganegaraan, mengapa status kewarganegaraan Gloria ini bermasalah. Nah, analisislah bersama kelompok berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Yang kedua, bagaimana solusi yang tepat menurut kalian dalam menangani masalah tersebut. Dan yang ketiga, bagaimana upaya yang harus dilakukan pemerintah agar kasus yang serupa tidak terjadi lagi. Ya, nah ini adalah sumber belajar yang bisa kamu gunakan untuk menganalisis tadi ya. Jadi sumber-sumber belajar yang bisa kamu gunakan untuk mencari, menambah informasi berkaitan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Ya, nanti jika berarti kita sekarang masuk dalam kelompok ya anak-anak ya. Yuk, silakan berdiskusi. Terima kasih. Ganteng banget. Apa aja sih peraturan dari yang umur 12 tahun? 12 udah itu 6. Iya. Tapi salah satu aturan buat jadi paskibraka buat yang kaya itu nggak boleh ganda ya? Iya. Harus dia belum jadi nggak boleh konsisten satu kan? Jadi nih basically upaya yang harus dilakukan itu saya harus lebih di dalam kewarganegaraan serta oke. Tapi nanti lebih ke administratif di awalnya. Tapi ini, kalau sudah dikumpulkan berarti kita siap untuk presentasi. Silakan tadi kelompok berapa tadi? Kelompok 1 mau mempresentasikan. Jadi pertanyaan pertama berdasarkan kasus terkait status kewarganegaraan di atas mengapa status kewarganegaraan Gloria bermasalah. Terus itu menurut kami Gloria itu kan tadi memiliki kewarganegaraan ganda, yaitu yang satu Prancis, yang satu Indonesia. Terus habis itu dibilang kalau orang tua Gloria itu enggak mendaftarkan Gloria sebagai WNI pas lahir. Nah, sedangkan salah satu aturan menjadi paskibraka di perayaan kemerdekaan Indonesia itu hanya boleh memiliki satu kewarganegaraan, yaitu Indonesia. Nah, tetapi masalahnya itu tadi Gloria bilang dia belum berumur 18 tahun, makanya dia belum boleh memilih kewarganegaraannya. Nah, solusi yang tepat menurut kalian dalam menangani masalah tersebut dari kedua orang tuanya ini otomatis Gloria mempunyai kewarganegaraan ganda, yaitu kewarganegaraan Prancis dan kewarganegaraan Indonesia. Dan solusi kita satu-satunya itu Gloria harus melepaskan salah satu kewarganegaraannya saat beranjak di umur 18, atau karena dia kasus ini dia mau ikut paskibra, dia harus memilih salah satu kewarganegaraan, yaitu warga negara Indonesia. Ya, kita juga di sana. Jadi kita bagaimana upaya kita? Ya, menurut kita sih kita membutuhkan sosialisasi pendidikan ya, supaya kita seluruh warga negara Indonesia serta yang penduduknya mengetahui mengenai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Terus jika hal yang serupa terjadi lagi setelah sosialisasi, hak pemilihan kewarganegaraan dapat dilakukan lebih cepat, seperti pada usia 15 tahun. Ya, terima kasih untuk kelompok yang sudah
kewarganegaraan beda. Ya, dia mempunyai dua kewarganegaraan ya, Prancis dan Indonesia. Nah, karena hal tersebut akhirnya kedudukan dia jadi bermasalah ketika dia menjadi paskibraka, karena syarat untuk mengikuti paskibraka adalah harus warga negara Indonesia. Yang kedua, solusi tadi yang sudah kalian kemukakan tadi bagaimana? Jadi dia apa? Harus memilih memang ya, ketika nanti sesuai dengan aturan yang berlaku umur 18 tahun Gloria memang harus memilih untuk menjadi WNI atau WNA dan mengikuti jalur atau proses hukum yang ada di Indonesia. Begitu ya anak-anak ya. Jadi dan evaluasi ya. Demikian link kalian silakan untuk barcode. Ya, ini ada kurang lebih 5 pertanyaan ya, kuisis betul untuk mengetahui sejauh mana apa yang sudah kalian pelajari hari ini. Ya, silakan di barcode ya anak-anak ya. Ini adalah link untuk evaluasi hari ini. Ya, kerjaan sekarang sambil di ini. Baik, terima kasih anak-anak ya. Kita boleh menyimpulkan pembelajaran hari ini ya. Oke, baik. Ya. Terima kasih ya anak-anak ya. Kita hari ini sudah ada penduduk ya. Perbedaan dari kewarganegaraan dan penduduk berdasarkan undang-undang ya yang sudah diatur dan berkaitan dengan asas-asas kewarganegaraan yang ada di Indonesia. Minggu depan kita akan belajar tentang dan kepercayaan di Indonesia ya. Oke, kita akan tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Boleh bantuannya Colin untuk berdoa. Kita akan pulang, mari kita berdoa. Selamat siang Tuhan, sekarang kami telah selesai melakukan pembelajaran di sekolah hari ini. Selanjutnya kami akan pulang ke rumah masing-masing ataupun melanjutkan aktivitas masing-masing. Berkati para guru-guru yang telah mengajar kami hari ini, berkati juga kami semua yang akan melakukan aktivitas kami hari ini.